Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag, juga kasih penyelenggara, Bapak Ibu sekalian, pegawai dan juga staf CFT CFU yang berkesempatan hadir pada pagi ini, yang semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur, mari pertama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Alhamdulillah, semoga keberangkatan kita dari rumah tadi Allah senantiasa mencatat keberangkatan, tidak hanya bekerja tapi juga tilawah kita diterima, juga tolakul ilmi kita diterima. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, termasuk fi sabilillah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya ada satu hal yang kalau pepatah mengatakan wa fit ta'anis salamah wa fil ajalatin nadamah, dalam ketergesa-gesaan itu, dalam kehati-hatian itu selamat, dan dalam ketergesa-gesaan itu celaka gitu. Akan tetapi ada 5 hal yang kita ketahui bahwasanya kita harus cepat-cepat ya. Saya tidak akan menyampaikan semuanya. Satu di antaranya adalah hendaklah kita bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, yaitu taubat. Nah, ini Rasulullah menyampaikan satu di antara 5 yang harus kita segerakan, jangan ditunda-tunda, yaitu taubat, permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabayatu taubatan, berarti makna roja'a yarji'u, ada ya'udu, yaitu kembali, yang dilarang oleh Allah, kembali kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika saya pernah pada saat di membimbing, udah 2 kali ada satu pertanyaan dari anggota masyarakat binaan kami, baik di Rutan, itu sudah setahun yang lalu sebelum pandemi, dan yang terakhir di Panti Gereja. Ini yang saya ceritakan, yang di Panti Gereja itu ada seorang ibu-ibu, ya usianya sekitar 70-an. Beliau mendekat setelah saya menyampaikan penyuluhan. Pak Adin, manggil saya Pak Adin karena sudah setiap hari Selasa saya ke sana, dekat sekali dengan mbah-mbah ini. Jadi kalau nggak datang katanya dirindukan sama simbah-simbah ini. Yaitu beliau mendekat, saya mau bicara kelas matur Pak Adin neng piyambakan mawon nggih, ditemani oleh salah seorang temannya. Kemudian beliau menangis sejadi-jadinya, mencucurkan air mata. Mbah yang nopo kok nangis kados ngaten, Pak? Kula niku ndherek zaman
Ndek cilik niku gawean kula teng Langgar, omah kula Kartosuro. Nggih ngaji. Jadi pekerja yang ngaji seperti layaknya anak-anak yang lain. Tapi pada saat remaja kula niku dijak kalih piyantun teng Jakarta. Pun pendek kata kula nggih napa mawon kula lampahi. Istilahnya mau 5 dilakoni di Jakarta. Kula niku wong wedok ning mau 5 kula lampahi, Pak. Mau 5 no mau 5 wis nggih macet. Nggih, boten madang nggih. Niki warsiman sing pirsa mau 5 niki. Pendek kata ya sampai minum-minuman keras, berzina, semuanya dia lakukan, mencuri, apapun dia lakukan. Dosa-dosa besar itu dia lakukan. Kula napa saged di ngapura, Pak. Satu ketika saya mendengarkan ngaji niku ati kula kok ayem, kula kelingan zaman cilikan kula. Nggih, kula nggih saged Al-Fatihah saged ya. Napa kula saged di ngapura. Lah ini pertanyaan ini sama seperti yang pernah disampaikan oleh salah seorang warga Rutang kelas 1 Surakarta kepada saya. Apa saya bisa dimaafkan ini, Ustadz itu? Kalau di Rutang saya dipanggil Ustadz. Tuh, dosa saya sudah bertumpuk-tumpuk juga apa-apa saya lakukan sudah. Kemudian saya sampaikan bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebenarnya permaklumannya tentang ini. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap anak Adam itu pernah bersalah, Mbak. Nate keliru. Nah, yang terbaik dari mereka yang pernah bersalah, sing nate salah lho nggih. Sing nate dosa, apalagi dosa besar, atau wabun, yaitu mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ngoten nggih, ditambah melih Allah Subhanahu wa taala maringi kabar gembira. Ini kabar gembira niki, Mbah. Lah pripun nak? Ati kula poso di ngapura tenan. Niki menyang saged bika wonten surah Az-Zumar ya, ayat 3 gangsal insyaallah nek wonten 3 gangsal 3 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah ngawe, Mbah. Diceluk jenengan niku. Wong sing padha lacut. Orang-orang yang pada melampaui batas itu dosane sak gunung anakan Semeru ya. Dosane sak tumpuk-tumpuk wong sing padha lacut. La taqnatu mir rahmatillah. Kowe aja padha putus asa marang rahmate Allah. Masyaallah. Jadi ini panggilan bagi orang yang sudah terlanjur dosanya bertumpuk-tumpuk kaya-kaya ora bakal di ngapura, tapi Allah ternyata masih memanggil mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bahkan Allah manggilnya dengan hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri yang berdosa besar itu. La taqnatu mir rahmatillah, ojo kowe putus asa, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Ditekankan lagi oleh Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, semua diampuni, masya Allah. Jadi balik nol seperti bayi kalau mau bertobat gitu. Masih ditambahi lagi oleh Allah, innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Masya Allah. Saya bacakan ayat itu, Simbah ini semakin menangis. Lu kok tambah nangis ini apa? Masya Allah, kalau kok gitu. Jadi nangisnya itu nangis bahagia. Kok kula pengados ngeten saged di ngapura nggih nak nggih nggih Mbah saged di ngapura jenengan. Allah kasih paringi nikmat dumateng panjenengan, memberikan nikmat, masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka bertaubatlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika juga ada seorang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabhan Tamar
Abi Mukbil. Jadi namanya Nabhan Tamar Abi Mukbil. Dia ini sangat mensewu, jadi nggak bisa menahan nafsu. Tidak bisa menahan nafsu. Suatu ketika ada seorang wanita yang jualan kurma, cantik, ini masih terbawa dengan temperamental atau watak jahiliyahnya. Dia nggak kuat gitu, di dekatnya diciumin gitu. Wah, ini zaman saya ini sudah masuk ke pasal ini. Bahwa seperti itu. Tapi setelah itu si gadis ini meronta, kemudian dia lepaskan, ya, diingatkan pada Allah, dia lepaskan, kemudian dia rodok. Waduh, iki piye kok mau wis kebaca tak lakoni dosa kaya ngene. Dia mencium si perempuan cantik yang jualan kurma ini itu. Nah, balenin dilarsiman. Bukan dibaleni meleh, tapi kemudian beliau menghadap pada Nabi Rasulullah, menghadap pada Rasulullah. Duh Kanjeng Nabi, kalau mau pripun niki? Ya, mungkin terbawa zaman dulu, anak wong sing ayu terus disosor ngono pokoknya. Diseruduk ngono ya. Dia seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi, apakah saya diampuni dosa saya ini? Ya, saya betul-betul saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Maka turunlah Quran surah Ali Imran ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang, kata turun ayat ini, Allah menyampaikan, dan orang-orang yang dia melakukan perbuatan keji. Kalau ini mufassirin menafsirkan keji itu hanya perbuatan zina, auzulamu anfusahum, atau melakukan dosa-dosa yang dia menganiaya dirinya sendiri, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang lainnya. Zakarullah, dia segera ingat kepada Allah. Ini jadi kata kuncinya adalah kalau melakukan satu kesalahan segera untuk mengingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, kemudian dia meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini syaratnya. Dan dia tidak menerus-neruskan, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak melanjutkan perbuatannya itu lagi, tidak mengulanginya lagi, diwarjikan. Nek dibaleni meneh, niku boten termasuk taubat, dia tidak diterima. Jadi syaratnya itu taubat-taubatan nasuha, tapi tidak diulangi lagi. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahuinya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala di Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, di bulan yang penuh ampunan ini, yang kita memperbanyak bacaan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sesungguhnya maha al-afu, afu dengan ghafur, ya. Jadi kalau maha pengampun itu, kita diampuni oleh Allah, tetapi catatan kita itu masih terbaca besok pada yaumul hisab. Jadi mulai dari A sampai Z itu dosa-dosa akan dimintai pertanggungjawaban, walaupun kemudian akhirnya Allah berikan ampunan, itulah maghfirah. Tapi namanya afu, dimaafkan oleh Allah, itu dihapus, dianggap serata nggih dosa. Nah, inilah yang berbeda antara maghfirah dengan afu, dengan permaafan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbanyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah
15 menit ya, saya kira cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semua, artinya menambah hidayahnya untuk kita, khususnya di bulan Ramadan ini yang belum tentu Ramadan besok kita akan bisa berjumpa lagi. Untuk itu kita manfaatkan hari-hari ini, tinggal beberapa saat yang masih belum terbiasa oleh masyarakat kita. Ini tugasnya kita semua, yaitu di sepertiga terakhir ya, untuk iktikaf ini masih belum memasyarakat. Ya, kami selaku penyuluh yang mencoba untuk mengajak untuk mengadakan iktikaf di masjid-masjid. Ini mari kita semarakkan dengan di malam hari dengan berbanyak qiyamul lail, tilawah Al-Quran, dan khusus memang berada di masjid. Jadi iktikaf ini beda dengan di rumah. Kalau di rumah namanya bukan iktikaf gitu, tapi kita ngeriyo gitu. Itu walaupun di masjid capek tidur tidak apa, itu masih tetap dihitung sebagai iktikaf. Dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq menyatakan seperti itu. Jadi tapi di rumah, kalau seandainya mau pulang ya sekedarnya saja. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang saya sampaikan yang belum berkenan. Kalau ada salahnya itu dari saya sendiri, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak